Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Rabu 22 Desember 22 Januari 2025. Pagi ini kita akan memetakan kembali untuk satu hari ke depan, dan kita akan mereview satu hari kemarin yang sudah kita analisakan bagaimana potensinya, bagaimana peluang-peluang yang bisa kita dapatkan satu hari kemarin setelah paginya kita sudah menganalisa. Mohon maaf hari ini kita agak sedikit lambat ya. Mungkin teman-teman dari pagi sudah menunggu. Kita akan nanti kembali menyampaikan untuk memetakan yang terbaik hari ini ya. Jangan khawatir, masih peluangnya masih sangat besar sekali karena masih bergerak terlalu kecil dan masih jauh dari pergerakan untuk hari ini. Baik, sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan kita hari ini akan mereview satu hari kemarin dulu untuk melihat bagaimana potensinya. Dimulai dari XAU USD. Satu hari kemarin emas kita perkirakan akan bergerak naik setelah di area resisten, akan kita perkirakan terkoreksi ya. Jika terkoreksi dan sampai pada supportnya, maka akan kembali bergerak ke atas, akan kembali follow the trend. Kenyataannya saat berada di puncaknya tidak ada koreksi sama sekali, sehingga langsung bergerak naik di satu candle yang berjalan. Langsung kita mendapatkan posisi yang sudah kita tempatkan di 2722.01 dengan target yang terdekat di 2728.94. Ini sudah bisa kita dapatkan di 3 candle berikutnya ya, sampai di warna merah sumbunya menyentuh, selesai kembali turun. Nah, setelahnya bagaimana kita bisa mendapatkan peluang kembali? Diingat posisi kecenderungan masih bergerak naik, berada di area supportnya, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada perubahan warna signifikan, maka berikutnya kita bisa menempatkan posisi buy di sana di kisaran 2725. Ada yang bertanya kira-kira masih bergerak naik, bagaimana menempatkan posisinya ya? Saya tempatkan di atas level psikologisnya yang sedang berjalan dan kira-kira di 2724 2725. Kenyataannya kembali bergerak naik sangat luar biasa, bahkan sampai di target kedua dan terakhir maksimum mendekati area jenuh. Kita tandai warna merah di area jenuh kemarin di 2726, 2746, dan berada di kisaran area ini, kemudian terhenti sampai pagi ya, tidak mampu lagi bergerak naik. Dengan demikian ini hampir 99% mendekati valid, karena berada di sana dan pergerakan sesuai dengan yang kita perkirakan sebelumnya. Tidak ada pergerakan signifikan dari resisten yang kemarin kita tandai, maka posisi sell ini tentu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian kita lihat di euro kita perkirakan di area ini akan kembali memantul ke atas. Perhatikan, ini kita menganalisanya pagi jauh sebelum pergerakan, tentunya masih awal. Kita perkirakan dia akan bergerak turun sampai di targetnya ya, di kisaran area yang kita tandai ya, ini warna oranye di sini. Bagaimana kita bisa menempatkan di sana? Tentu ini prosesnya ya cukup panjang, kita bisa menelisik dari sebelah kiri historinya, nanti akan ketemu di situ. Targetnya, selnya kita menempatkan di 1.03687 dengan target terdekat di sini di area warna oranye ini, kira-kira di 1.03511 hingga 1.03457, dan sampai di sini tercapai dengan baik. Kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada penolakan, dan seterusnya sampai terkonfirmasi. Maka berikutnya kita bisa menempatkan kembali posisi buy berada di area sell yang awalnya kita tandai di situ. Ya, kita bisa menempatkan posisi buy kembali di 1.03687 di situ ya. Kita bisa menempatkan, atau kita nunggu sampai break. Baru kalau sudah terbentuk sempurna baru kita menempatkan posisi buy di sana. Dan kembali akan diuji di area resistennya di sana. Kita uji di sana lagi, setelah itu bisa kembali turun. Dan real time-nya memang betul-betul seperti ini, berada di sana kemudian memantul lagi. Maka
Di satu hari kemarin di euro kita dapat dua posisi yang betul-betul sangat luar biasa validnya. Kemudian di pound sterling bagaimana? Di pound sterling sama halnya dengan euro, pound sterling kita perkirakan akan sampai pada area yang kita tandai warna oranye di sana, kemudian akan memantul kembali ke atas. Kita menempatkan posisi buy di ini 1.23078. Ya, kemudian recovery-nya di 100 di bawahnya ya. 100 itu kira-kira di 1.22967 dan masih dapat peluang yang maksimal, masih bisa mengcover posisi buy. Bahkan sell ini bisa kita dapatkan juga ya. Sell-nya tentunya bukan di sini lagi karena kita sudah tersentuh, maka posisinya kita ganti di kisaran 1.22970 sampai di target atau sampai di area supportnya, tentunya kita bisa dapat maksimumnya. Kembali berada di area supportnya, kemudian kita perhatikan dari sisi karakteristik candlenya, kita sudah menemukan di sana, sekalipun tidak ada petunjuk dari candlenya, namun sudah berada di area support ini, perubahan warnanya cukup signifikan, dan kita bisa menempatkan posisi kembali berada di atas sumbunya yang cukup tinggi, yaitu kisaran 1.22588. Dengan target tentunya sesuai dengan perhitungan, bisa kita menempatkan di area retracement-nya atau berada di area resistennya. Mungkin itu untuk di euro dan pound sterlingnya. Bagaimana dengan Bitcoin? Di Bitcoin satu hari kemarin kita perkirakan masih akan bergerak naik, memantul ya, kita akan perkirakan di situ ya, berada di area koreksinya akan kembali memantul ya, sehingga kita menempatkan posisi buy di 1.03227.34. Kemudian sell-nya kita menempatkan di 99727 poin sekian. Ya, kemudian pergerakan sempat menyentuh di posisi buy kemudian koreksi. Ya, kalau kita menempatkan recovery-nya, maka kita bisa menempatkan di kisaran 1.02776.65 atau di 1 poin di kisaran 40.000 itu di 1.02827.55. Sampai di ujung bodinya pun kita bisa recover dengan baik. Setelah dari sana tidak ada pergerakan signifikan ke bawah, artinya mulai ada perubahan yang signifikan, maka kita bisa menempatkan kembali posisi buy kita di atas ini di kira-kira 1.03448.89 ya. Kita bisa mendapatkan maksimum meskipun kita targetkan pertama sampai di situ ya, di kisaran 1.06174. Di Bitcoin kita masih dapat peluang maksimumnya sekalipun di awal kita recovery. Oke, bagaimana dengan analisa yang teman-teman semua gunakan? Bagaimana dengan hasil yang didapatkan? Tentunya itu bagian dari proses untuk kita selalu memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Saran saya tentunya selalu banyak belajar dari pengalaman. Ketika kemarin kita tidak bisa mendapatkan maksimum, maka evaluasilah yang kita lakukan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tidak bisa maksimum? Karena semuanya berawal dari proses kita untuk selalu belajar dan memperbaiki kesalahan. Baik, kita hari ini akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan. Ya, di hari ini ada banyak isu yang bisa mempengaruhi, baik dari pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun bencana kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Tentu sangat mempengaruhi dari permintaan dan penawaran emas itu sendiri. Kita perkirakan emas masih akan terus bergerak naik. Dari dinamika yang ada, diperkirakan emas masih akan terus bergerak ya. Kita coba untuk lihat di time frame daily ya. Kita akan lihat di time frame daily-nya sudah hampir mendekati titik puncak tertingginya. Kemudian kita nanti akan lihat, kita coba naikkan di time frame monthly-nya ya. Di time frame monthly-nya sudah terlihat di sana sudah hampir mendekati puncak tertingginya. Dan tentu untuk sampai ke sana
tidak butuh waktu yang lama karena cukup dekat sekali dibanding dengan dia akan reversal. Sehingga fokus utama kita tentu akan memanfaatkan peluang buy-nya dengan lebih berhati-hati berada di puncaknya ya. Kita akan menunggu nanti koreksi-koreksinya atau setidaknya kita tunggu break yang signifikan di sana. Kalau kita lihat yang terdekat dari runningnya, yang terdekat dari running memang belum ada petunjuk yang kuat di sana. Yang ada hanyalah keraguan market untuk kembali bergerak naik lagi. Ya, ini biasa dipengaruhi karena sudah berapa kali break dari resisten dan sekarang berada di puncaknya mendekati tertingginya ya. Kita perkirakan di area ini nanti akan terkoreksi dulu ya. Kita perkirakan akan terkoreksi, apakah nanti hanya sampai berada di sini atau mungkin berada di sini. Nanti kita akan uji. Kita perkirakan akan terkoreksi ya. Sayang sekali belum ada petunjuk untuk dia bergerak turun, hanya informasi awal dia akan koreksi ya. Selebihnya kita nanti akan memanfaatkan trend up. Kemudian karena peluang pertama akan terkoreksi, kita akan manfaatkan dulu nanti posisi sell-nya. Kita menempatkan posisi sell di 2743 ya. Kita ambil yang cukup dekat. Sell kita tempatkan di 2743.66 ya. Ini kita tempatkan di sini, kemudian targetnya karena kalau nanti terkoreksi di sana kira-kira akan sampai di 2735 ya. 2735 poin sekian. Kemudian berikutnya kita uji di area penolakan di sebelah bawahnya lagi, kira-kira di dekat sini ya. Oke, ini untuk target yang kedua. Kemudian kita coba untuk mengukur bagaimana kemampuan atau potensi maksimum hari ini. Kita perkirakan hari ini kalau bergerak turun sampai kita perkirakan sampai di sini dulu. Terlalu jauh kita mengambil posisi di bawah ya. Kita perkirakan nanti untuk jenuh jual kita perkirakan di 2715. Ini target pertama tadi di 2735.69. Selanjutnya jika masih belum ada tanda pembalikan, maka kita masih bisa menempatkan target yang kedua di 2728.91 ya. Berada di area jenuh jual, kita nanti lebih berhati-hati karena berpeluang akan memantul kembali di 2715.83 ya, kira-kira di sini untuk area jenuh jualnya. Sekarang kita beranjak ke posisi follow the trend, ikut tren ya. Ikut tren kita akan masuk jauh lebih tinggi, memastikan bahwa kecenderungan betul-betul sudah kembali bergerak naik ya, kembali ke track utamanya lagi. Kita menempatkan posisi buy di 2754. 2754.14. Jangan khawatir, ketika tersentuh pun kita sudah siapkan nanti recovery-nya. Kira-kira berada di kisaran 2749 hingga 2748 untuk recovery-nya. Kemudian untuk targetnya kita akan tempatkan di 7 hingga 8 poin dari titik entry-nya. Oke, kira-kira di 2762 atau turunkan sedikit lah, 2761 poin sekian biar lebih cepat tercapai ya. Target kita tempatkan di 2761.20.
Kemudian selanjutnya kita tempatkan kembali untuk target berikutnya. Jika ternyata momentum masih sangat kuat ya, kita agak tinggikan di 2769 ya. 2769.15. Kemudian tinggal kita cari di mana titik jenuh untuk hari ini, jenuh belinya. Kembali kita lihat di time frame monthly-nya ya. Kita lihat di time frame monthly-nya biar kelihatan ya. Oke, kita untuk target untuk area jenuh kita maksimumkan berada di 2786 di puncak yang tahun yang kemarin ya. Kira-kira di berapa ini? 278, turunkan sedikit biar ada stand, biar ada space yang cukup di sana. Oke, untuk area jenuh beli kita tempatkan di 2781. 2781 poin sekian. Kemudian kita tandai. Untuk area jenuhnya kita tandai dengan warna merah. Demikian juga yang di bawah, untuk area jenuh ini kita tandai dengan warna merah. Sebagai bentuk kehati-hatian kita berada di area itu karena berpeluang akan memantul kembali ya. Sekalipun bisa aja break, namun kita kebanyakan kita lihat di situ akan berpeluang memantul kembali. Oke. Baik, ini mungkin yang bisa kita analisakan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang dari pagi tadi menunggu. Sekali lagi, ini bukan signal yang harus diikuti serta-merta. Kalau kita tidak punya skill, tidak punya basic di sana untuk memberlakukan, tentunya akan selalu kena ya, baik dan selnya atau selalu kena posisi yang mungkin nanti berbalik, kita tidak bisa melakukan apapun ya. Karena itu belajarlah untuk bagaimana secara teknis, bagaimana secara dasar dan persiapan recovery-nya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bisa membantu dan hari ini bisa maksimum profit kita baik di XAU maupun di pair lain. Nanti kita akan sampaikan setelah ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.